Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah, kali ini yang akan kita bahas adalah agar kita mendapatkan rezeki yang banyak sekali dan selalu beruntung dalam kehidupan ini, agar kita karirnya melejit jauh lebih sukses. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Ini berawal dari pengalaman pribadi juga ya. Pengalaman pribadi itu juga kita itu melihat ada orang-orang sukses di sana sini, teman-teman sukses, terus ada orang yang 5 tahun di atas saya itu sudah bisa beli rumah, beli mobil. Terus saya berpikir, bisa nggak ya saya di usianya dia itu mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan. Itu nggak apa-apa kalau efeknya adalah motivasi, bukan serakah atau bukan justru malah cinta dunia gitu. Nggak apa-apa, itu adalah namanya motivasi atau penyemangat. Bisa nggak saya haji di usia yang lebih muda? Bisa nggak saya sudah daftar di usia muda? Nah, seperti itu. Saya berpikir apa ya resepnya itu. Akhirnya dari berbagai resep itu kita menjalankan bisnis teman-teman ya. Kita menjalankan bisnis. Tapi bisnis kita itu stagnan, nggak berkembang juga gitu loh. Agak susah ya. Maksudnya cara apa lagi yang saya lakukan gitu loh agar bisnis saya itu bisa berkembang gitu. Tetap kita harus berbisnis teman-teman ya. Harus berbisnis. Kalau kita nggak berbisnis mungkin repot juga ya untuk untuk bisa melejit gitu loh. Jadi 9 dari pintu rezeki itu dari bisnis gitu ya. Dari bisnis. Apa aja bisnisnya? Baik itu jadi YouTuber, baik itu jadi pedagang besar, saudagar, berbisnis gitu ya. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan. Singkat cerita, saya itu belajar dari sana sini, terus saya menemukan buku tentang orang China. Orang Cina, justru orang Cina. Dari buku orang Cina itu ada satu poin yang menerangkan berbaktilah kepada orang tuamu. Saya ternyuh gitu. Loh, orang Cina itu ternyata, saya lihat baca dari buku itu ternyata sangat memuliakan orang tuanya. Ini jadi saya belajar dari orang Cina dulu gitu. Ketika orang berbisnis, ketika orang Cina itu ibunya ulang tahun itu dihadiahi mobil. Ibunda itu sangat dimuliakan sekali oleh orang-orang Cina itu. Orang Cina sangat, pengusaha-pengusaha Cina itu sangat sama orang tuanya itu sangat sayang, sangat mencintai, sangat dermawan sama orang tua. Itu ternyata selain ilmu bisnis itu, tapi dalam satu bab itu ada yang menerangkan berbaktilah kepada orang tuamu atau sayangilah orang tuamu. Di sini saya akhirnya flashback dengan pengalaman masa di pondok dulu ya. Ternyata Mbah Yai Jamal Tambak Beras itu pernah cerita waktu beliau sowan kepada para ulama, para kiai sepuh Nusantara, dari sekian banyak kiai, sekian banyak ulama itu ketika dimintai amalan hanya menjawab fabirrul walidaini, berbaktilah kepada orang tua. Akhirnya saya sinkronkan, orang Cina aja percaya gitu loh. Sangat percaya bahwa keberuntungan memihak orang yang sayang kepada orang tuanya. Dalam arti dermawan kepada orang tuanya, suka memberi kepada orang tuanya. Maka dari itu disinilah saya akhirnya pelajari gitu. Amalan apapun yang kita lakukan, usaha apapun yang kita lakukan, silahkan lakukan semua. Tapi kalau kamu ingin berjaya, sisihkan sedikit uangmu untuk kedua orang tua. Sisihkan terus uangmu ini untuk orang tua. Ketika kamu sisihkan uang ini kepada orang tua, kamu berikan orang tua sebagai bentuk kasih sayangmu kepada orang tua, kamu apresiasi dengan mengasih hadiah, mengasih uang.
Sesuai dengan kebutuhan orang tua. Kalau orang tua itu milih sudah konglomerat, ya cara sayangnya bagaimana. Kalau orang tua kekurangan uang, ya caranya ya terutama kita kasih uang itu. Itu adalah bentuk yang paling menyenangkan hati orang tua, terutama di saat orang tua itu tidak terlalu punya uang. Maka amalan apapun yang kita lakukan belumlah memiliki efek yang super dahsyat sebelum satu amalan ini kita lakukan. Bahwa fabirrul walidaini, berbaktilah kepada orang tua, kasih dia kecukupan ekonominya, bayar listriknya, kasih dia beras, kasih dia uang, cukupilah urusan makannya, urusan kesehariannya, cukupilah. Maka ketika kalian punya usaha dan amalan selain yang saya sampaikan tadi itu adalah 2,5% kita gunakan untuk operasional kita secara gaib, kita berikan, kita zakati, kita juga melakukan hal yang lain, yaitu fabirrul walidaini, berbakti kepada orang tua, sayangilah dia, kasih uang sebanyak-banyaknya, kasih uang serutin-rutinnya, cukupilah kebutuhan-kebutuhan primernya dia, terutama ya, kebutuhan makan, sandang, pangan, pakan, mungkin itu kalian cukupi, dan teruslah berjuang dalam berbisnis. Ingat, nanti buktikan saja, pasti banyak keajaiban-keajaiban yang datang. Usaha yang kita lakukan itu diberkahi Tuhan gitu, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Banyak rezeki-rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi sebaliknya kadang ada orang kerja keras sana sini. Tapi zakat dia tinggalkan ya. Dia mengandalkan diri sendiri. Tapi orang tua dia abaikan, lupa juga. Walhasil dia itu tidak ada perkembangan yang signifikan. Ketika dia kaya juga kekayaannya juga tidak bertahan lama. Ketika dia melakukan bisnis tadi banyak sekali kendala-kendala dan lain sebagainya. Maka poin yang harus kita lakukan ya, selain kita memiliki manajemen bisnis yang bagus, kita ikhtiar dengan sebaik-baiknya, kita gunakan ilmu bisnis kita sebaik-baiknya. Jangan lupa bahwa setiap rezeki itu ada terikat dengan keputusan Sang Maha Kuasa. Setiap rezeki itu hasilnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hasilnya ditentukan oleh Sang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala, maka libatkanlah Allah. Dengan apa? Bayar zakat tadi itu. Dengan apa? Dengan birrul walidain tadi itu. Itu adalah dua power cahaya gaib yang di sini kalau kita lakukan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada aja rezeki itu. Dimudahkan hidupnya, ditunjukkan jalan hidupnya terang gitu loh ya. Terang gitu perjalanan hidup itu. Itu diantara dua resep ya. Yang resep pertama di video awal tadi itu video tentang dari 1M dari 100 juta jadi 1M. Yang ini video kelanjutannya. Selain itu kita juga fabirrul walidaini, berbaktilah kepada orang tuamu. Karena orang Cina banyak sekali yang sukses juga, ini resepnya. Sangat menyayangi kedua orang tuanya. Dan ini juga yang dilakukan oleh banyak orang-orang sukses di dunia ini. Yakni menyayangi dan berbakti kepada orang tuanya. Cukupilah biaya hidupnya sehingga Allah mencukupi kehidupan kita semua. Teman-teman semua, mohon ilmu yang bermanfaat ini, bantu subscribe channel ini, dukung saya untuk mengembangkan channel yang bermanfaat ini, dan share ke teman-teman Anda sehingga bisa berbagi amal jariah untuk semuanya. Karena motivasi saya dalam membuat channel ini ya panggilan untuk saya itu yang punya pengalaman di dunia pesantren, punya pengalaman di dunia bisnis, dunia usaha. Saya apresiasi saya kreasikan, saya tunjukkan, saya ajarkan lewat media sosial ini sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Mohon bantu subscribe dan share video ini agar manfaatnya lebih besar. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.